Hei ner aga kareba. Ada quotes yang menarik. Kita perlu menangis untuk menyadari apa itu bahagia. Kita perlu kelaparan agar bisa mensyukuri sebuah kekenyangan. Dan kita sangat perlu menahan BAB agar bisa merasakan betapa nikmatnya saat disemprotkan ke kloset. Selamat menjadi saksi. Jadi ceritanya gini ner para pecinta. Di awal kita melihat seorang fotografer tampan lagi sibuk menjepret seorang gadis bening manis bibir merona untuk keperluan kartu identitas. Pria ini bernama Han Sunwo, sedang sang gadis bernama Eunso. Ini adalah studio foto Han dan sebenarnya mereka berdua ini adalah dua sahabat sejati dari sejak umur 9 tahun, di mana tepat hari ini mereka sudah jalan 20 tahun dalam ikatan persahabatan. 근데 이거 뭐야? 남의 물건 함부로 만지지 말아줄래? 똑바로 보고 말하라고. 아이고 이쁘다. Iya, beginilah mereka berdua sudah layaknya seorang kakak beradik. Eunso jengkel sekali sebab ternyata Han sudah menghapus semua foto-foto mereka dari tahun ke tahun dengan alasan penyimpanannya penuh. Eunso yang bekerja dalam industri musik tepat malam ini datang menemui atasannya yang bernama Pak Kang sebagai komponis. Kang memanggil Eunso kemari sebab ada hal penting yang ingin diberitahu. Setelah Kang memeriksa lirik atau bait-bait lagu yang ditulis Eunso, katanya kurang greget. Lirik lumayan bagus namun sayangnya tidak dapat menggambarkan tentang cinta yang tak terbalas. Tidak terasa nyata dan kebanyakan kepalsuan, karenanya hal tersampaikan dan memicu emosi atau menginspirasi itu hal yang disebut seni. Nampak raut kecewa di wajah Kang, lalu ia bergegas namun Eunso langsung lompat menahannya. Ia meminta dan sangat memohon kepada Kang agar bisa diberi kesempatan 2 pekan saja untuk merevisi kembali bait-bait lagu tersebut. Sangat memohon Eunso hingga akhirnya Pak Kang memberi kesempatan tersebut. Ini adalah Dong, sahabat dekat sekaligus rekan kerjaan dalam bidang fotografi. Setelah semua pekerjaan hari ini selesai, Han dan Eunso pasti selalu mampir di restoran pasangan menikah milik sepasang kekasih yang bernama Sapri dan Lily. Seperti biasa, setiap Eunso dapat masalah pasti ngeluhnya ke Han. Sambil cemberut, Eunso memberitahu Han jika lirik lagu yang dibuatnya kurang original menurut penilaian Pak Kang. Mendengar itu Han malah emosi. Menurutnya Pak Kang kurang ajar sekali menilai seperti itu. Han terus bercelote. Eunso menutup mulutnya lalu mengajaknya menari. 제니퍼? 소피아? 엘리자베스? 또 뭐 있어? 제니퍼. 내 노래 감정이 없어. Sudah 20 tahun Han berada di sisi Eunso sebagai seorang sahabat. Kapanpun Eunso meminta, Han pasti akan hadir, entah itu jalan-jalan malam, belanja, bertamasya. Ada satu kebiasaan Han, setiap ia jalan dengan Eunso pasti tidak pernah lupa mengikat leher Eunso dengan syal karena Han takut Eunso nanti bisa kedinginan. Dan biasanya Han pasti mengantar Eunso sampai ke gerbang rumahnya sebab ia selalu bersikap menjaga dengan sahabat tercintanya ini. Setiap Eunso hendak masuk ke gerbang, ia sering berkata ke Han, "Lakukanlah apa yang kau inginkan dan ikuti kata hatimu." Lalu sepengetahuan saya, biasanya pertemanan seperti ini akan hancur dalam sekejap sebab mustahil jika salah satunya tidak memiliki perasaan lebih dari seorang sahabat saja, entah itu ada pada Han atau Eunso sendiri. Di esok harinya di sofa pembaringan ternyaman Eunso tiba-tiba bangun terbirit sebab ada seseorang yang membrok-brok pintu. 누구세요? 뭐지? 왜 이렇게 늦게 열어? Tahu-taunya itu si Han. Eunso sampai kaget melihat Han kemarin dengan koper besar. Ternyata si Han ini mau numpang di rumah Eunso karena pacar Dong datang menginap di studio. Itu makanya Han kesini untuk sementara waktu daripada jadi obat nyamuk di sana kan. Sebagai sahabat yang baik, jelas Eunso menerima Han karena Eunso ini orang nyambur adul juga. Han pun merapikan semua yang berserakan di rumah ini termasuk bingkisan-bingkisan coklat. Eunso ini dari kecil doyan sekali makan coklat. Han orangnya perfeksionis, mulai menyapu, nyuci piring, bahkan menyajikan hidangan. Dan baru kali ini Eunso mengetahui jika Han ini ternyata pintar masak. Kurang rasanya jika tidak ada yang keras-keras. Han pun mengambil arak beras. Kalau di sekeliling kita lebih dikenal balok kaci atau tua AC yang selalu mentelerkan tongkrongan. Oh my God!
Ini adalah boneka kesayangan Han serta tas coklat imut di belakangnya. Sampai di malam hari entah sudah berapa botol arak beras yang habis, Eunso teler mengira lantainya bergerak sendiri. Han yang teler pula langsung lompat dan berkata jika ia telah menangkap lantainya, tak menyadarkan diri hingga Eunso tertidur di lantai. Dari dulu Han ini takut sekali Eunso kedinginan, ia pun menyelimutinya kehangatan lalu baring di samping Eunso. Namun ada yang aneh di sini meski jaga jarak namun tatapan Han terus berpusat ke sahabatnya Eunso. Tatapannya amat tajam dan karena insting kita sebagai makhluk hidup jika sedang kedinginan pasti selalu bersikap spontan untuk mencari kehangatan. Seperti halnya Eunso ini perlahan mulai meraih Han bahkan sampai memeluk. Setelah sadar barulah merasa jika yang dilakukan ini salah hingga membuatnya saling merasa malu-malu. Sampai Han geleng-geleng kepala ketika Eunso ke toilet gosok gigi. Ketika makan pun tidak seperti biasanya setelah kejadian semalam yang dimana baru terjadi setelah 20 tahun persahabatan. Jadinya keduanya saling canggung dan saling bersekat. Setelah beberapa hari berlalu, kini semuanya kembali normal seperti semula. Han mulai menemani Eunso merevisi bait-bait lagunya. Kecurigaan makin muncul ketika Han terus diam-diam mencuri kesempatan menatap Eunso. Setelahnya mereka lanjut bertamasya. Han membawa Eunso makan coklat, menghirup udara segar. Lanjut Han mengajari Eunso nyetir karena belum terlalu lihai. Keringat dingin si Han sebab Eunso-nya sudah main ngebut-ngebutan. Tak lama Eunso ditelepon Pak Kang jika ada hal penting yang ingin dibicarakan. Eunso pun langsung memenuhi panggilan Pak Kang sekalian mengajak Han juga. Ketika Eunso dan Pak Kang sudah asik membahas perihal musik yang akan digarap ke depannya dengan artis terkenal bernama Jae-jun, Han malah berlagak tidak sopan. Banyak gerakan tambahan yang dibuatnya seakan-akan ia cemburu melihat Eunso respect dengan Kang. Jelas tingkah Han ini membuat Eunso merasa malu terhadap atasannya. Lalu ketika pulang barulah Eunso ngomel menggerutu sebab dari dulu si Han ini selalu saja membenci pria yang hadir dalam hidup Eunso. 왜 그렇게 하는 거냐? 허세는 아, 너 그리고 왜 이렇게 내 주변에 있는 남자들을 싫어해? 나 저기 내려줘. 야, 야. Wah, sampai kesal begini si Han, dan itu sebuah pesan jelas jika ia pasti diam-diam telah menyukai sahabatnya sendiri Eunso. Padahal sudah jalan 20 tahun persahabatan mereka. Gara-gara pertikaian itu juga sepanjang hari Han hanya dibaluti rasa murung, sedih bercampur aduk emosi serta rasa cemburu. Dong yang sangat mengerti mencoba menghiburnya. Lalu ketika Han hendak keluar studio mencari udara segar, ia kaget tiba-tiba dihadang setumpuk bunga. Ternyata itu adalah Eunso. Ia datang meminta maaf soal kemarin. Seperti biasa si Han ini tidak bisa lama-lama marah dengan Eunso hingga akhirnya mereka kembali akur. Setelah itu lanjut belanja bareng. Namun ketika sudah balik ke rumah Eunso termasuk Han, hal tak diinginkan tiba-tiba terjadi. 오빠, 너 환상의 네 알겠어. 엄마. 근데 얘가 갑자기 엄마. 저건 뭐야? 저거 걔들 여기 앉아. Ternyata itu maknya Eunso datang dari kampung menjenguk anaknya. Saya kira di sini yang mau ngamuk melihat Eunso membawa pria, namun malah mengajak mereka berdua main kartu. Sebab memang ibunya Eunso sudah kenal baik dengan Han, bahkan ia sudah menganggap Han sebagai keluarganya sendiri dan sangat mempercayainya. 엄마 제발 귤 좀 그만 보내면 안 될까? 아이 들어가. 가. 가시는 거 보고요. 들어가. Ada kebiasaan Han dan Eunso yang patut kita tiru, itu setiap jam 4 pagi mereka berdua biasanya keluar jalan-jalan merenggangkan tubuh, pikiran serta jiwanya. Han setia dan kian membuat Eunso selalu merasa terjaga di sampingnya. Entah sudah berapa tahun si Han ini menyembunyikan perasaannya, tapi Eunso sama sekali tidak menyadari itu. Lagian ia memang tidak berniat sedikit pun untuk merusak persahabatannya gara-gara soal cinta. Itu prinsip Eunso dari dulu yang
yang sangat dipegang teguh. Bahkan Eunso ini tidak menyadari jika Han kadang memotretnya diam-diam, sampai di suatu malam ketika Han lagi mandi, Eunso mendapati panggilan masuk dari Pong di ponsel Han. Malam-malam begini pasti penting, Eunso pun mengangkatnya. Ternyata benar, ini mendadak Pong menyuruh Eunso untuk membuka laptop Han sebab ada foto yang harus segera dikirim ke agensi. Kata Pong lokasinya di folder 21. Lalu setelah mengirim foto itu ke Pong melalui Gmail, Eunso lanjut mengotak-atik laptop milik Han, dan apakah yang ditemukannya? Eunso melihat semua koleksi foto Han dari tahun ke tahun dan semuanya adalah wajah Eunso. Eunso sampai terperangah melihat itu semua. Lalu tak lama ternyata Han juga sudah keluar dari kamar mandi dan menciduk Eunso. Eunsonya langsung beralasan jika ia hanya mencoba mengecek apakah si Han ini mengoleksi bokep atau tidak, hingga akhirnya Han menerimanya dan menganggapnya jika itu adalah sebuah sikap perhatian seorang sahabat yang sah-sah saja. Lalu entah Eunso ini sudah mati rasa atau bagaimana, bahkan setelah melihat koleksi fotonya di laptop Han, ia masih belum peka, belum menyadari maksud dari semua itu. Sampai di suatu hari Eunso melanjutkan bait-bait lagunya, namun ia belum menemukan titik temu akan dibawa kemana lirik itu biar rasa dan emosinya bisa sampai ke pendengar. Eunso benar-benar stres, otaknya seperti terkunci untuk melanjutkan tulisannya. Di sisi lain terdengar kabar jika ada seorang fotografer hebat asal Amerika tengah melirik hasil karya Han. Kata Pong, Benzema Lauren itu ingin mengajak Han untuk bekerja sama dalam waktu dekat. Mau tidak mau, Han harus mengambil job tersebut karena ini merupakan peluang dan kesempatan besar untuk karir serta hidupnya ke depan kan. Di lain sisi Han juga sempat mikir jika dengan mengiyakan itu artinya ia akan meninggalkan Eunso sendirian di Korea. Memang keputusan yang amat berat ini. Kita lihat Eunso kini kembali dipanggil oleh Pak Kang. Katanya tak lama lagi artis Jae-jun akan berkunjung ke sini guna untuk memperjelas kolaborasi, dan karena Eunso ini akan bekerja sama dengan artis terkenal, tentu ia sangat bahagia. Ia datang memberitahu Sapri dan Lily jika sebentar lagi ia akan satu meja dengan Jae-jun, artis keren terpopuler itu. Setelah kembali ke rumah, Eunso disambut setumpuk bunga. Siapa lagi kalau bukan dari Han. Han meminta maaf soal cekcok laptop kemarin. Lanjut mereka duduk berdua dan ternyata di sini ada hal penting yang ingin Eunso tanyakan. Ia bertanya, "Hey Han, apakah saat ini ada wanita yang engkau suka?" Sangat serius Eunso bertanya. Han berkata, "Ya, wanita itu bernama Jennifer." Han mulai menyadari jika ia mulai menyukai Jennifer sejak 8 tahun yang lalu, namun belum jelas Jennifer siapa yang dimaksudkan itu. Eunso lanjut bertanya, "Apakah engkau mau menyatakan perasaanmu ke dia?" Kata Han, "Iya, suatu saat aku akan ungkapkan." Eunso sangat penasaran siapa sebenarnya wanita yang telah disukai Han dari 8 tahun yang lalu itu. Tiba di esok harinya Niner, Han ingin memberi Eunso momen-momen spesial di taman, mulai dari Han memperbaiki sepeda lama Eunso. Han juga akan membangun camp bernuansa romantik di taman ini. Intinya Han ingin menghabiskan hari berdua dengan Eunso. Namun Eunso malah berkata jika pagi ini ia harus keluar sebab ada pertemuan penting dengan kolega, tak lain adalah artis terkenal itu Jae-jun. Ketika Eunso pergi, nampak raut kecewa di wajah Han, namun mau bagaimana, pekerjaan adalah wajib dikerjakan. Sampai malam Han terus menunggu Eunso pulang. Ia juga sudah mendirikan tenda serta boneka imut di keranjang sepeda. Mungkin di momen inilah Han ingin mengutarakan perasaannya sekalian merefleksi kembali waktu awal-awal ia mengajari Eunso naik sepeda, dan itu menggunakan sepeda putih ini. Han menghubungi Eunso namun ponselnya dinonaktifkan, dan inilah Jae-jun, artis yang bakal bekerja sama dengan Eunso. Jelas Eunso merasa gugup bisa berhadapan langsung dengannya. Setelah itu mereka lanjut makan bersama di salah satu hotel sekaligus menceritakan proyek lagu yang ditulis oleh Eunso. Han sudah sangat stres menunggu Eunso pulang. Lalu ketika Jae-jun telah pamit dengan asistennya, ternyata Eunso tidak langsung pulang ke rumah. Ia malah lanjut dinner berdua dengan Pak Kang. Lalu siapa yang menduga jika di sini Pak Kang ternyata menembak Eunso karena dirinya telah jatuh cinta selama kerjasama dengannya.
솔직히 너무 예쁘더라고요. 아우, 진짜 긴장돼. 지금 대답하지 않아도 돼요. Eunso tidak perlu menjawabnya sekarang sebab Pak Kang memberinya waktu untuk menjawab. Kini Pak Kang telah mengantar Eunso pulang. Ketika sudah berjalan naik ke tangga, Eunso mendapati sepedanya terparkir di taman serta melihat tenda yang telah dipersiapkan oleh Han. Namun ternyata Han sudah tidak ada, entah kemana. Eunso mencari ke dalam tapi tidak ada juga. Han sudah pergi dan ternyata itu membuat Eunso amat terpukul sebab mungkin sedikit-sedikit ia mulai menyadari jika Han itu selalu ingin memberinya kebahagiaan lebih. Eunso menghubungi Han namun sama tidak bisa terhubung. Esoknya Eunso lanjut mencari Han di studio namun kata Pong batang hidung Han tidak pernah nongol ke sini. Terpaksa Eunso balik ke rumahnya lagi dan ternyata ia melihat Han di taman dengan sikap gembira seakan-akan ia tidak terluka karena pada kenyataannya semalam ketika Eunso jalan dengan Pak Kang ternyata Han melihat mereka namun ia masih menyembunyikan semuanya termasuk rasa sakit serta perasaan suka yang telah ia pendam selama 8 tahun lamanya. Dan tepat hari ini dengan lapang dada Han memberitahu Eunso jika ia telah memutuskan untuk berangkat ke Amerika besok guna untuk menjalankan program dengan band Sema Lauren selama setahun di sana. Jadwal keberangkatannya telah dipercepat katanya. 내 노란색 우정은 영원히 네 편일 거야. 그게 내 마음이야, 선우야. 우리 친구잖아. 이제 들어가. 춥다. Di esok paginya kini Eunso telah mengantar Han untuk menunggu bus bandara. Sebelum berangkat Han tak lupa mengingatkan Eunso agar menjaga dirinya, terutama pola makan diatur, jangan begadang dan sering-sering memakai sal jika sedang keluar rumah. Kata Eunso, baiklah semuanya dipahami. Itu dengan nada sedikit mengejek dan kesal karena Han ini terlalu banyak ngomel. Katanya tak lama bus bandara pun datang, Han telah pergi. Lalu ketika Eunso jalan pulang, ia merasa ada yang aneh. Eunso merasa ada sesuatu yang hilang darinya dan menyadari jika ternyata itu ialah kehadiran Han di sampingnya. Sebab biasanya kemanapun Eunso pergi pasti Han selalu menemaninya. Eunso sampai nangis terseduh-seduh sebab tiba-tiba menyadari apa yang dinamakan kehilangan. Ia juga sudah mulai memahami soal cinta yang tak terbalas. Kini hari demi hari Eunso terus memikirkan Han, berlarian ke sana kemari tanpa Han lagi di sampingnya. Parahnya Eunso nekat mengunjungi tempat-tempat yang pernah didatangi bareng Han dahulu dan itu malah membuatnya makin terpukul kerinduan. Sesekali Eunso menghubungi Han namun ponselnya tidak pernah aktif sebab lokasi Han saat ini di tempat terpencil yang belum terekspos teknologi demi mendapatkan objek yang luar biasa di sana. Sampai berapa bulan berlalu Eunso kembali diajak kencan oleh Pak Kang. Malam ini Kang ingin memastikan balasan cinta dari Eunso namun dengan jujur dan gugup Eunso berkata, jika maaf Pak, aku tersipu berhadapan denganmu namun sungguh aku tidak merasakan guncangan apapun pada jiwaku saat melihat dan ngobrol seperti ini. Hati Eunso sama sekali tidak berdebar jika berada di dekat Pak Kang. Mau tidak mau Kang harus menerima risiko sebab hal seperti ini memang sama sekali tidak bisa dipaksakan. Ia juga berterima kasih ke Eunso telah berkata jujur meskipun terasa sakit namun setidaknya Pak Kang jadi lega. Setelah pulang ke rumah, Eunso kembali melihat tumpukan pesannya yang sama sekali tidak dibaca oleh Han. Eunso jengkel sekaligus sedih juga sampai ia melihat boneka kesayangan Han di jendela serta tas coklat di belakangnya. Eunso penasaran lalu membuka tas coklat kecil itu. Di dalamnya terdapat sebuah kalung dan secercik kertas yang bertuliskan, di setiap momen hidupmu kuharap aku bisa berada di sisimu. Lahan perlahan Eunso ini makin menyadari jika Han menyukainya lebih dari sekedar teman. Eunso juga mulai berpikir jika mungkin Jennifer yang sering disebut-sebut oleh Han itu adalah dirinya sendiri. Namun begitulah hari demi hari bahkan bulan demi bulan Eunso hanya berteman dengan rasa penasaran serta kerinduan yang mendalam. Ia meluapkan semua isi hatinya ke kertas untuk bait-bait lagunya sampai di suatu waktu Eunso kembali
kembali mendatangi toko bunga, ia mengingat jika dahulu Han sering menyuguhnya bunga berwarna ungu merona. Tak lama Eunso dikejutkan oleh seseorang yang baru saja keluar dari toko bunga ini. Eunso tidak bisa berkata apa-apa melihat Han tiba-tiba ada di hadapannya. Ini bagaikan mimpi di mana Han ternyata sudah pulang dan tidak memberitahu siapapun. Banyak sekali oleh-oleh untuk Eunso termasuk coklat, buku, pena, dan sebagainya. 야, 태윤. 장하다 진짜. 해낼 줄 알았다, 친구야. Setelah itu Eunso mengajak Han keluar jalan-jalan malam. Ia ingin mengenang kebiasaan-kebiasaan mereka sebelumnya. Terus ngobrol-ngobrol sambil merapikan kerinduan. Sampai Eunso terlihat ingin sekali memberitahu Han sesuatu, namun ia enggan juga untuk berkata dan malah mengalihkan suasana. 왜, 무슨 일 있어? 휑하냐? 6개월 추운 거 다 잊었구만. 아, 됐어, 괜찮아. 아, 좀. Jelas sekali jika Eunso ini sudah hanyut dalam perasaannya pula. Di suatu malam ia dipanggil Han untuk ke studio minum arak beras. Sebelum berangkat Eunso heboh sekali memilah-milih pakaian, dandan secantik-cantiknya seakan-akan ia ingin mencari simpati Han. Tingkah Eunso sekarang jauh beda dari sebelumnya. Lalu ketika ia telah tiba di studio, Eunso malah kaget kenapa ada seorang wanita di samping Han. Ternyata itu rekan kerja barunya bernama Lisa. Entah Eunso di sini cemburu atau kenapa, ia terlihat banyak melakukan gerakan tambahan menghentak kiri kanan melihat Han bersebelahan dengan Lisa. 이거는? 아니, 다. 그래, 이거다. 이거 좀 봐봐. 아, 잘 이거 괜찮지? Eunso ini pasti cemburu. 오늘 즐거웠다. 나랑 연애하자. 말도 안 되는 소리 하지 말고. 풀 순 없냐? 냐? 나와, 이제. 봤어? 우리 좀 걷자. Daripada buang-buang waktu dan karena sudah was-was Han nanti diambil perempuan lain, di suatu malam Eunso meminjam restoran Sapri dan Lily semalam untuk Han seorang. 왜? 너한테 할 말 있어서. 밤새 곱씹고 또 씹고 또 씹어 먹어봤네. 짝사랑은 귀엽고 설레는 건 줄만 알아. 이 아프고 쓰라린 걸 나 혼자 8년 동안 외롭게 했을 거라는 거. 그 마음을 내가 그게 너무 아파서는. 어쩌면 너도 내 옆모습은 몰래 보고 이거 토해내지 않으면 안 되겠더라고 나는. 그때 사실은 나 많이. 근데 너 1년 전에 떠나던 날 확실히 사랑이었구나. 미안해. 내가 네 눈을 너무 늦게 바라봐서. 내가 지금 작업하고 있는 가사야. 너 때문에. 마지막 줄이 도저히 완성이 안 되네. 내가 썼어. 마지막 가사. Semuanya telah terjawab. Persahabatan selama 20 tahun ini kian menjelma jadi cinta dan kasih. Lirik lagunya telah terukir sempurna. Han dan Eunso saling mencintai dan akan lanjut ke pelaminan. Kini telah usai. Adapun hal yang bisa kita petik dari kisah ini, tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya, ner. Bye. Strong. Why carry on without me? And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby.
And every time I see